Bab 551, itu bukan urusanmu. Nama, hubungan terlarang penulis. Plus matikan mengatur ulang. Su merasa sulit mempercayai apa yang didengarnya. Meskipun Su tahu bahwa Ye Qingyu memiliki kekasih, dia tidak menyangka kekasihnya itu memiliki lebih dari satu wanita. Tidak hanya itu, kekasih Xiao Tian yang lain juga seorang MILF. Tentu saja, Su tidak tahu bahwa Xiao Tian adalah keluarga mereka karena Ye Qingyu dan Ye Sueyin telah mengubah wajahnya. Jadi, kekasihmu memiliki wanita lain selain dirimu. Bukan zaman kuno di mana seorang pria dapat memiliki lebih dari satu kekasih tanpa masalah, jadi Su tidak tahu mengapa Ye Qingyu menerima kekasihnya memiliki wanita lain. Meskipun orang kaya dapat memiliki beberapa wanita simpanan, tetapi Su percaya bahwa Xiao Tian bukanlah orang kaya karena dia belum pernah melihatnya sebelumnya. Ye Qingyu adalah seorang dewi di perusahaan Golden Bug, dan semua pria menyukainya, jadi Su tidak tahu mengapa dia membiarkan kekasihnya memiliki wanita lain. Itu bukan urusanmu. Ye Qingyu sangat berharap Su segera pergi karena dia mengganggu waktu mereka yang berharga. Su telah mengejarnya sejak dia kembali ke Shanghai. Dia bahkan tidak peduli dan terus mengejarnya saat tahu bahwa Ye Qingyu sudah punya kekasih. Itulah sebabnya mengapa Ye Qingyu tidak senang setiap kali mereka bertemu karena Su selalu membuatnya kesal. Tunggu, jangan bilang, dia mengancammu, karena Su tidak dapat menemukan alasan lain mengapa Ye Qingyu membiarkan kekasihnya memiliki wanita lain, dia tiba-tiba berpikir bahwa Xiao Tian pasti mengancamnya. Dia pasti mengancammu, kan? Xiao Tian tidak senang ketika Su memfitnahnya. Karena alasan ini, dia berdiri dan berkata, apa maksudmu dengan itu? Aku tidak pernah mengancam kekasihku dan tidak akan pernah melakukan itu. Jika kamu tidak mengancamnya, lalu beritahu dia bagaimana kamu bisa membuatnya menerima keputusanmu untuk memiliki wanita lain. Tentu saja, Su masih berpikir bahwa Xiao Tian telah mengancam Ye Qingyu. Gampang, Xiao Tian berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, itu karena akulah satu-satunya yang bisa membuatnya bahagia. Haha, Su tertawa setelah mendengar kata-kata Xiao Tian. Satu-satunya orang yang bisa membuatnya bahagia. Ada miliaran pria di dunia ini yang bisa memperlakukannya lebih baik darimu. Beraninya kau mengatakan hal seperti itu sementara kau juga memiliki wanita lain sebagai pacarmu. Aku yakin dia hanya berpura-pura bahagia karena tidak ada wanita yang ingin kekasihnya memiliki wanita lain. Apa yang dikatakannya benar. Ye Qingyu berkata, dia satu-satunya yang bisa membuatku bahagia dan aku juga tidak keberatan jika dia memiliki wanita lain. Su membelalakkan matanya karena terkejut. Apakah aku mendengarnya dengan benar? Karena dia ingin memastikan bahwa dia tidak salah dengar, dia bertanya, apa yang kau katakan? Aku tidak keberatan jika dia memiliki wanita lain. Ye Qingyu mengulangi kata-katanya. Kali ini, bibir Xiao Tian melengkung membentuk seringai. Ia merasa puas dengan ucapan bibinya. Itulah bedanya kau dan aku. Kenapa kau tidak putus saja dengannya dan menjadi milikku? Su masih berharap bibinya akan menerima cintanya. Aku berjanji akan memperlakukanmu lebih baik. Berhentilah mengganggu kami dan pergi. Xiao Tian berkata dengan dingin. Ia tak dapat lagi menahan amarahnya karena Su benar-benar mengganggu waktu berharga mereka. Setiap detik yang ia habiskan bersama ibu dan bibinya sangatlah berharga, jadi Xiao Tian tidak ingin ada yang mengganggu mereka. Su tidak senang dengan nada bicara Xiao Tian, tetapi ia mengabaikan Xiao Tian. Beri aku satu kesempatan saja. Saat ini, Su ingin memegang tangannya, tetapi Xiao Tian tiba-tiba mencengkram tangannya, menyebabkan Su gagal. Memegang tangannya, jangan sentuh wanitaku. Xiao Tian benar-benar ingin memukul wajah Su. Lepaskan tanganku. Su menggoyangkan tangannya untuk melepaskan diri dari genggaman Xiao Tian, tetapi tidak berhasil. Sakit, karena Xiao Tian mencengkeram tangannya dengan erat, Su merasa sakit. Setelah berusaha sekuat tenaga, akhirnya dia bisa melepaskan diri dari genggaman Xiao Tian. Tentu saja, itu karena Xiao Tian melepaskannya. Dengan ini, dia yakin bahwa Xiao Tian adalah seorang seniman bela diri karena tidak mungkin orang biasa bisa melakukan itu. Kamu harus pergi sekarang. Apakah kamu tahu bahwa kamu mengganggu waktu kita? Ye Sueyin berbicara tiba-tiba. Su menoleh ke arah Ye Sueyin dan berkata, Nona, kamu sangat cantik. Tetapi mengapa kamu membiarkan kekasihmu memiliki wanita lain? Apakah kamu tidak marah padanya? Sebelum menjawab, Ye Sueyin memeluk lengan kanan Xiao Tian dan berkata, terima kasih telah memanggilku cantik, tetapi hatiku sudah menjadi miliknya.
Su kehilangan kata-kata setelah mendengar kata-kata Ye Xueyin. Dia tidak bermaksud merayunya, tetapi sepertinya dia mencoba merayunya sebelumnya dari kata-katanya. Kemarahan Xiao Tian berkurang banyak setelah mendengar kata-katanya dan melihat perilakunya yang lucu. Dia tersenyum pada ibunya sebelum mengembalikan perhatiannya ke Su. Pergi sekarang, aku tidak ingin membuat masalah di sini. Seperti yang kau katakan sebelumnya, ada miliaran wanita di dunia ini, jadi mengapa kau masih mengejar wanita yang sudah memiliki kekasih? Su terdiam beberapa detik. Ia tidak menyangka Xiao Tian akan menggunakan kata-katanya untuk menyerangnya. Kau seharusnya menyerah pada King Yu karena aku tahu dia tidak akan menyukaimu. Ye Xueyin berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, daripada membuang-buang waktu mengejarnya, kau seharusnya mencoba menemukan seseorang yang bisa mencintaimu sepenuhnya. Siapa kau yang berani mengatakan hal seperti itu? Tentu saja, Su tidak tahu kalau Ye Xueyin adalah kakak perempuan Ye Qingyu karena selama ini Ye Qingyu selalu melarangnya untuk datang ke rumahnya, dan dia juga belum pernah melihat Ye Qingyu bersama Ye Xueyin sebelumnya. Jangan meninggikan nada bicaramu saat berbicara dengannya. Ye Qingyu sangat marah saat Su meninggikan nada bicaranya saat berbicara dengan kakak perempuannya. Bung, aku akan memberimu peringatan terakhir. Xiao Tian berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Jika kau masih di sini saat aku selesai menghitung sampai 3, kau akan menyesalinya. Setelah mendengar kata-kata Xiao Tian, Su langsung berkata, seperti yang kuduga, kau orang jahat. Tidak mungkin seseorang yang memiliki 2 wanita bisa menjadi orang baik. Sejak aku melihatmu, aku tahu bahwa kau orang jahat. Sebelum Su menyelesaikan kata-katanya, Ye Qingyu dan Ye Xueyin menamparkan wajahnya. Ye Qingyu menamparkan pipi kirinya sementara Ye Xueyin menamparkan pipinya yang lain. Asteris tampar, karena seberapa keras mereka menamparkan wajahnya, suara dia ditampar oleh Ye Qingyu dan Ye Xueyin bergema di seluruh area. Su sangat marah saat mereka menamparkan wajahnya. Karena alasan ini, dia mengangkat tangan kanannya dan ingin menamparkan wajah Ye Xueyin. Namun, sebelum Su bisa menamparkan wajahnya, Xiao Tian menendang bagian tengah tubuhnya. Asteris uak, Su terlempar 2 meter ke belakang sebelum mendarat di tanah. Aku sudah berusaha sekuat tenaga menahan amarahku sejak kau muncul di hadapan kami, tetapi kau masih saja mencoba menggangguku. Kau bahkan berani mencoba memukul wanitaku. Pergi sekarang, kalau tidak, aku akan membuatmu menyesal nanti. Xiao Tian berkata dengan dingin. Semua orang menoleh ke arah Su ketika mendengar suara seseorang jatuh ke tanah. Namun, tidak ada satupun dari mereka yang mencoba menolongnya. Karena mereka tidak tahu siapa orang itu. Ketika mereka melihat orang yang menendang Su, mereka semakin tidak mau menolong Su karena mereka tidak ingin ikut campur dalam masalah mereka. Su langsung berdiri. Matanya dipenuhi api amarah saat menatap Xiao Tian. Dia tidak menyangka Xiao Tian akan menendangnya tiba-tiba seperti itu. Tentu saja, dia ingin melawan, tetapi ketika dia berpikir bahwa Xiao Tian mungkin seorang seniman bela diri, perasaan takut muncul dalam dirinya. Dia tidak pernah belajar seni bela diri, jadi dia tahu akibatnya jika dia mencoba menyerang Xiao Tian. Aku sudah menyuruhmu pergi beberapa kali tetapi kau tidak mendengarkanku. Xiao Tian tidak takut ketika dia melihat api amarah di mata Su. Jangan salahkan aku untuk ini. Salahkan dirimu sendiri. Apa yang terjadi? Aku tidak tahu. Mengapa mereka bertengkar? Sepertinya mereka bertengkar karena seorang wanita. Satu persatu, orang-orang di sekitar mereka menyuarakan rasa ingin tahu mereka. Mereka ingin tahu mengapa Xiao Tian menendang Su sebelumnya. Ketika Su menyadari semua orang menatapnya, dia menggertakkan giginya. Dia tidak menyangka seseorang akan mempermalukannya di depan umum. Karena dia tahu bahwa dia tidak dapat melakukan apapun pada Xiao Tian dan tidak ingin membuat Ye Qingyu semakin kesal, dia memutuskan untuk pergi. Setelah Su pergi, Xiao Tian menatap ibu dan bibinya. Maaf telah merusak suasana dan kehilangan kendali seperti itu. Tubuhku bergerak sendiri sebelumnya. Tidak, Ye Xueyin menggelengkan kepalanya. Kamu tadi keren. Ya, Ye Qingyu menambahkan. Tapi kamu tidak cukup tangguh. Sudut bibirnya berkedut setelah mendengar kata-katanya. Itu karena aku tidak tahu bagaimana bersikap seperti orang tangguh. Haruskah aku memanggil semua bawahanku untuk menakut-nakutinya sebelumnya? Tapi jika aku melakukan itu, bawahanku akan tahu hubungan kita nanti. Xiao Tian menjawab dalam hatinya. Karena mereka tidak ingin lagi tinggal di Sungai Shanghai, mereka segera pergi ke tempat lain.
Saat waktu makan malam tiba, Xiao Tian mengajak mereka ke sebuah restoran mewah. Meskipun Ye Xueyin senang dengan tindakannya, tetapi Ye Qingyu tidak sebahagia kakak perempuannya. Dia tahu bahwa Xiao Tian sekarang kaya, tetapi dia tetap tidak suka jika dia membuang-buang uang seperti itu. Saat mereka tiba di rumah, waktu sudah menunjukkan pukul 11 malam. Karena alasan ini, mereka langsung menuju kamar Xiao Tian dan tidur. Tanda hubung 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 tanda hubung. Keesokan paginya, Xiao Tian langsung pergi ke perusahaan Eternal Beauty setelah sarapan bersama ibu dan bibinya. Apa yang harus saya lakukan agar perusahaan saya tumbuh lagi? Saat ini, Xiao Tian sedang duduk di kursinya di kantornya. Meskipun perusahaannya berkembang pesat, Xiao Tian masih belum puas dan ingin membuatnya semakin besar karena mimpinya adalah menjadi orang terkaya di seluruh Tiongkok. Saat Xiao Tian sedang memikirkan cara untuk membuat perusahaannya lebih besar, sesuatu yang besar terjadi di perusahaan Golden Bug. Tanda hubung 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 tanda hubung. Hei, lihat, itu dia. Aku tidak menyangka dia orang seperti itu. Aku juga tidak menyangka karena selama ini, dia selalu bersikap dingin terhadap semua pria di perusahaan. Sepertinya itu hanya topengnya agar dia terlihat seperti wanita baik. Ketika Ye Qingyu melangkah masuk ke perusahaan, satu persatu, rekan kerjanya berbicara buruk tentangnya. Ye Qingyu, yang tidak tahu apa yang sedang terjadi, hanya menatap mereka dengan bingung. Dia ingin tahu mengapa semua rekan kerjanya menjelek-jelekkannya seperti itu. Dia ingat bahwa dia tidak pernah melakukan hal buruk apapun di perusahaan. Ketika Ye Qingyu menyadari rekan kerjanya berbicara buruk tentangnya sambil melihat ponsel mereka, dia segera mengeluarkan ponsel pintarnya dari saku dan membuka grup obrolan perusahaan. Dia menggertakkan giginya dan berlari ke kantor Su setelah membaca obrolan tentangnya. Grup obrolan perusahaan menyatakan bahwa Ye Qingyu adalah simpanan orang kaya. Bahkan ada foto dirinya dan orang kaya itu tidur telanjang bersama. Tentu saja, itu foto palsu karena dia tidak pernah melakukan hal seperti itu. Dia yakin seseorang telah mengedit fotonya atau mengganti wajah orang lain dengan wajahnya karena selama ini, dia hanya berhubungan seks dengan Xiao Tian. Asteris Bang, pintu terbuka dengan kasar. Ye Qingyu marah. Semua jarinya menancap di telapak tangannya saat dia menatap Su dengan dingin. Manajer Su, mengapa Anda menyebarkan rumor palsu tentang saya di grup obrolan perusahaan? Apakah Anda masih marah dengan apa yang terjadi tadi malam? Qingyu, itu bukan aku. Su bangkit berdiri dan berjalan ke arahnya. Aku juga tidak tahu hal seperti ini akan terjadi. Meskipun kekasihmu membuatku malu dan marah tadi malam, tapi aku tidak akan pernah melakukan hal seperti ini padamu karena perasaanku padamu nyata. Jangan berbohong. Tentu saja, Ye Qingyu tidak mempercayai kata-katanya. Mengapa kau melakukan ini padaku? Qingyu, tolong percayalah padaku. Itu benar-benar bukan aku. Su mencoba memberitahunya bahwa dia bukanlah dalang di balik apa yang terjadi padanya. Sebelumnya, ketika dia membuka grup obrolan, dia juga terkejut. Dia tidak menyangka bahwa seseorang akan memposting sesuatu yang buruk tentang Ye Qingyu. Itu sebabnya dia mulai menyelidiki semuanya. Namun, sulit untuk menemukan dalang karena pesan-pesan itu dikirim dari nomor baru. Tentu saja, dia berusaha sekuat tenaga untuk menemukan dalangnya, tetapi sebelum dia menemukan apapun, Ye Qingyu membanting pintunya dan marah padanya. Karena betapa marahnya dia bahkan tidak berperilaku seperti biasanya. Qingyu, tenanglah. Tentu saja, Su tahu perasaannya. Ini tidak seperti dirimu. Jangan biarkan dirimu larut dalam kemarahan. Kita tidak akan bisa menyelesaikan masalah nanti. Setelah mendengar kata-katanya, Ye Qingyu menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan dirinya. Apa yang dia katakan benar. Dia seharusnya tidak larut dalam kemarahan seperti itu. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Eternal Beauty Company, kantor Xiao Tian. Xiao Tian, yang sedang bekerja, tiba-tiba merasa tidak nyaman. Perasaan apa ini? Xiao Tian tidak tahu mengapa dia tiba-tiba merasa gelisah seperti itu. Apakah seseorang akan membuatku mendapat masalah lagi? Karena Tuhan telah memberinya kesempatan kedua untuk hidup, sepertinya Tuhan selalu memberinya peringatan dengan membuatnya merasa gelisah setiap kali sesuatu yang buruk akan terjadi padanya atau seseorang yang dekat dengannya.
Apakah orang itu akan membuatku mendapat masalah nanti? Xiao Tian tiba-tiba teringat Su karena tadi malam dia telah mempermalukan Su di depan umum. Jangan bilang padaku. Mata Xiao Tian membelalak, dan tanpa menunggu sedetik pun, dia pergi ke perusahaan Golden Bug. Dalam perjalanan, Xiao Tian memerintahkan Chun Hua untuk datang ke perusahaan Golden juga. Tanda hubung 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 tanda hubung. Perusahaan Golden Bug. Seorang wanita cantik berusia sekitar 27 tahun melangkah masuk ke perusahaan dengan elegan. Setiap langkah yang dia ambil cukup untuk membuat pria manapun meliriknya. Meskipun dia mengenakan gaun formal, siapapun dapat mengatakan bahwa dia memiliki tubuh yang bagus. Tidak hanya itu, dia juga memiliki wajah yang cantik. Wanita itu tidak lain adalah Su Jinyu, kakak perempuan Sulik. Su Jinyu datang ke Shanghai karena ayahnya memintanya untuk mengurus perusahaan Golden Bug yang berlokasi di Shanghai. Meskipun perusahaan itu berkembang pesat, keluarga Su tidak merasa puas. Itulah sebabnya ayahnya mengirimnya untuk mengurus perusahaan itu karena dia berbakat dalam bisnis. Itu, siapa dia? Aku tidak tahu. Mungkin dia karyawan baru. Tapi dari penampilan dan pakaiannya, dia tidak terlihat seperti karyawan biasa. Mungkin dia akan menggantikan salah satu petinggi. Beberapa karyawan ingin tahu siapa Su Jinyu ketika mereka melihatnya. Karena ini adalah pertama kalinya dia datang ke perusahaan keluarganya di Shanghai, hanya para petinggi yang mengenalnya. Pada saat yang sama, Xiao Tian dan Chun Hua tiba di perusahaan Golden Bug. Xiao Tian tidak menggunakan identitas palsunya, dan Chun Hua juga tidak mengenakan topeng. Saat mereka berjalan ke area resepsionis, sebuah suara tiba-tiba terdengar, Xiao Tian. Xiao Tian dan Chun Hua menoleh ke arah sumber suara secara refleks. Su Jinyu. Xiao Tian terkejut ketika dia melihat Su Jinyu. Kapan dia datang ke Shanghai? Tentu saja, Xiao Tian tahu bahwa keluarga Su memiliki perusahaan Golden Bug. Namun, dia tidak menyangka akan bertemu dengannya di Shanghai. Dia pikir dia tidak akan bertemu dengan anggota keluarga Su lagi setelah kembali ke Shanghai, tetapi dia salah. Ketika Su Jinyu berada di depannya, dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang kamu lakukan di sini? Tentu saja, dia juga tidak menyangka akan bertemu Xiao Tian di perusahaannya. Meskipun Xiao Tian bertengkar dengan Su Juncai saat berada di rumahnya, Su Juncai tidak marah padanya karena dia tahu bahwa bukan Xiao Tian yang salah. Aku ingin bertemu bibiku. Xiao Tian menjawab dengan jujur. Karena ingin tahu tentang kondisi bibinya, Xiao Tian tidak berniat untuk berbasa-basi dengannya. Tentu saja, Su Jinyu tahu bahwa Ye Qingyu adalah bibi dari pihak ibu Xiao Tian karena Ye Qingyu bekerja di bisnis keluarganya sebelum dipindahkan ke Shanghai. Aku tidak menyangka manajer Ye adalah orang seperti itu. Aku juga terkejut saat mengetahuinya. Dia bahkan tidur dengan pria parubaya. Yah, orang itu kaya, jadi aku bisa mengerti. Tapi tetap saja, tidur dengan seseorang karena uang itu terlalu berlebihan. Tiba-tiba, dua karyawan yang berjalan melewati mereka membicarakan tentang rumor terbaru tentang Ye Qingyu yang tersebar di perusahaan. Setelah mendengar kata-kata mereka, Xiao Tian berlari ke arah mereka dan berkata, apa yang baru saja kalian katakan? Ceritakan padaku. Xiao Tian. Para karyawan terkejut saat melihat Xiao Tian. Karena Xiao Tian terkenal, mereka tahu bahwa Ye Qingyu adalah bibi dari pihak ibu. Hal ini membuat mereka bimbang apakah harus mengatakan yang sebenarnya atau tidak. Xiao Tian tidak senang saat mereka tidak mengatakan apa-apa. Hei, aku bertanya padamu. Apa yang baru saja kau katakan? Apa sesuatu terjadi pada bibiku? Karena itu terkait dengan orang yang penting baginya, Xiao Tian mulai kehilangan kendali diri dalam kemarahan. Pada saat ini, Su Jinyu dan Chun Hua berdiri di sampingnya. Ketika para karyawan masih tidak ingin mengatakan apapun, Su Jinyu berbicara, katakan padaku apa yang terjadi. Siapa kau? Salah satu karyawan bertanya sambil menatap Su Jinyu. Mereka belum pernah melihat Su Jinyu, jadi mereka tidak tahu siapa dia. Aku Su Jinyu. Perusahaan ini dimiliki oleh keluargaku. Su Jinyu memberikan jawaban yang jujur. Sekarang katakan padaku apa yang terjadi di perusahaan ini. Para karyawan terkejut setelah mendengar kata-kata Su Jinyu. Mereka tidak menyangka bahwa bos besar akan muncul di hadapan mereka. Ada rumor yang menyebar di sekitar perusahaan. Salah satu karyawan menjawab, rumor itu tentang manajer Ye. Xiao Tian menggertakkan giginya.
Dia tidak menyangka bahwa perasaan tidak enak yang dia rasakan sebelumnya adalah karena sesuatu yang buruk terjadi pada bibinya. Di mana kantornya? Katakan padaku sekarang. Saya akan membawa Anda ke kantornya sekarang. Salah satu karyawan menjawab. Tanda hubung 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 tanda hubung. Perusahaan Golden Bug, kantor Ye Qingyu. Siapa yang menyebarkan rumor palsu tentang saya? Saat ini, Ye Qingyu sedang duduk di sofa. Meskipun dia marah tetapi dia mencoba untuk tenang sehingga dia bisa menyelesaikan masalah dengan cepat. Saat dia berpikir tentang bagaimana menyelesaikan masalah, tiba-tiba suara seseorang membuka pintu terdengar di telinganya. Bibi, kamu baik-baik saja. Karena khawatir, dia pun masuk ke kantornya tanpa mengetuk pintu. Tian, Ye Qingyu terkejut saat melihat Xiao Tian. Bagaimana dia tahu sesuatu terjadi padaku? Ye Qingyu tidak memberitahunya tentang apa yang terjadi padanya, jadi dia terkejut saat Xiao Tian memasuki kantornya dengan wajah khawatir. Keterkejutannya tidak berhenti di situ saat melihat Su Jinyu. Direktur Su, saat dia bekerja di kantor pusat perusahaan Golden Bug, yang berlokasi di Beijing, Su Jinyu adalah bosnya. Dia tidak terkejut saat melihat Chun Hua karena Xiao Tian telah memberitahunya bahwa Chun Hua adalah salah satu bawahannya. Katakan padaku apa yang terjadi padamu. Tanya Xiao Tian. Ye Qingyu memberikan ponsel pintarnya kepada Xiao Tian. Kamu bisa membacanya sendiri. Ketika Xiao Tian selesai membaca tentang rumor palsu itu, dia sangat marah. Namun, dia berusaha sekuat tenaga untuk tetap tenang. Telepon seseorang yang ahli dalam mengidentifikasi foto palsu dan minta untuk menyelidiki gambar itu. Xiao Tian tidak bertanya apakah foto itu milik Ye Qingyu atau bukan, karena dia yakin bibinya tidak akan melakukan hal seperti itu. Awalnya, Xiao Tian ingin menelepon Liang Jun dan memintanya untuk mencari seseorang yang ahli mengenali foto tersebut, tetapi karena ia menggunakan identitas aslinya, ia tidak dapat melakukannya di depan Su Jinyu. Meskipun keluarganya tahu bahwa King Feng adalah dirinya, Su Jinyu tidak mengetahuinya. Ide yang bagus. Su Jinyu setuju dengan ide Xiao Tian karena dengan begitu, mereka dapat mengetahui apakah orang dalam foto tersebut benar-benar Ye Qingyu atau bukan. Xiao Tian kemudian berbisik kepada Chun Hua, pergilah ke perusahaan Eternal Beauty dan cari seseorang yang ahli mengenali foto palsu Liang Jun. Baik, Tuan. Chun Hua tidak membuang waktu dan langsung pergi ke perusahaan Eternal Beauty. Bibi, harap bersabar. Ia akan datang dengan seseorang yang dapat mengenali foto palsu. Xiao Tian mencoba menenangkan bibinya. Baiklah, meskipun nama baiknya tercoreng tetapi karena Xiao Tian ada di sampingnya, Ye Qingyu tiba-tiba merasa tenang. Tanda hubung 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 tanda hubung. Perusahaan Eternal Beauty, kantor Liang Jun. Klik, Chun Hua membuka pintu tanpa mengetuk. Awalnya, Liang Jun ingin marah pada seseorang yang berani membuka pintunya tanpa mengetuk, tetapi ketika dia mengetahui bahwa itu adalah Chun Hua, dia tidak mengatakan apa-apa karena dia tahu bahwa dia adalah bawahan Xiao Tian. Ada apa? Pimpinan ingin kita menemukan seseorang yang ahli dalam mengidentifikasi foto palsu. Kita harus menemukan orang itu secepat mungkin. Chun Hua langsung ke intinya. Baiklah. Jawab Liang Jun, tunggu. Biar aku tanya dulu pada bawahanku. Liang Jun merasa lebih baik bertanya pada bawahannya terlebih dahulu karena mereka tidak perlu mencari seseorang yang ahli mengenali foto palsu tanpa tujuan. Ide yang bagus. Chun Hua setuju dengan idenya. Secara kebetulan, salah satu bawahan Liang Jun mengenal seseorang yang ahli mengenali foto palsu. Chun Hua dan Liang Jun tidak membuang waktu dan langsung pergi menemui orang itu. Nama orang yang ahli mengenali foto palsu itu adalah Sua. Dia adalah seorang pemuda berusia sekitar 31 tahun. Awalnya, Liang Jun ingin pergi bersama Chun Hua dan Sua ke perusahaan Golden Bug, tetapi Chun Hua mengatakan kepadanya bahwa Xiao Tian menggunakan identitas aslinya. Karena bisa menimbulkan kecurigaan jika dia ikut. Dengan mereka ke perusahaan Golden Bug, Liang Jun kembali ke perusahaan untuk bekerja lagi. Tanda hubung 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 tanda hubung. Tuan, dialah orang yang ahli mengenali foto palsu. Chun Hua memperkenalkan Sua kepada Xiao Tian. Sua terkejut saat melihat Xiao Tian. Dia tidak menyangka bahwa yang membutuhkan bantuannya adalah seorang pemuda yang berbakat dalam bisnis dan juga baru-baru ini terkenal. Tentu saja, dia tidak menunjukkannya di wajahnya.
Meskipun dia tidak tahu mengapa Xiao Tian berada di perusahaan Golden Bug, dia tidak menanyakannya. Tuan Xiao, apakah ada yang memfitnah Anda lagi? Sua bertanya. Bukan saya, tetapi bibi saya. Xiao Tian memberikan ponsel pintar bibinya kepada Sua. Tolong identifikasi foto ini. Sua mengambil ponsel pintar itu dan melihat fotonya. Tentu saja, dia juga membaca rumor tersebut karena itu dapat membantunya memecahkan masalah. Berapa lama waktu yang Anda butuhkan untuk menyelesaikan identifikasi gambar ini? Xiao Tian bertanya. Foto ini mudah diidentifikasi. Saya dapat menyelesaikan identifikasi gambar ini dalam 1-2 jam. Sua telah bekerja selama lebih dari 10 tahun sehingga dia dapat mengetahui apakah foto itu asli atau tidak dalam waktu singkat. Bagus. Xiao Tian berbicara sebelum menoleh ke arah Chun Hua. Kamu pergi bersamanya dan bantu dia jika dia membutuhkan sesuatu. Jika terjadi sesuatu padamu nanti, jangan lupa beritahu aku. Dimengerti, jawab Chun Hua. Kemudian Sua dan Chun Hua pergi. Direktur Su, bibiku sedang tidak enak badan sekarang. Bolehkah aku mengantarnya pulang? Xiao Tian tidak ingin bibinya bekerja dalam kondisi yang buruk karena tidak baik untuk tubuh dan pikirannya. Ya, jawab Su Jinyu. Xiao Tian menatap bibinya dan berbicara dengan suara lembut. Bibi, ayo pulang. Ya, Ye Qingyu menganggukkan kepalanya. Tanda hubung 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 tanda hubung. Bibi, jangan khawatir. Aku akan menyelesaikan masalahmu secepat mungkin. Xiao Tian berbicara dengan lembut sambil menatap matanya. Dan aku juga akan menemukan dalang itu dan memberinya pelajaran nanti. Aku akan membuat dalang itu menyesal karena berani melakukan ini padamu. Saat ini, mereka sedang duduk di tempat tidur di kamar Ye Qingyu. Xiao Tian tidak kembali ke perusahaannya karena bibinya lebih penting daripada perusahaannya. Apa ini? Ye Qingyu terkikik sambil mencubit pipinya. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Aku tidak akan tertekan hanya dengan hal seperti ini. Dan aku tahu kamu akan membantuku memecahkan masalah nanti. Bagus. Xiao Tian senang setelah mendengar kata-katanya. Tanda hubung 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 tanda hubung. Setelah Sua tiba di rumah, dia langsung menuju ke kantornya. Kamu bisa duduk di sini, kata Sua sambil memberikan kursi kepada Chun Hua. Chun Hua tidak menjawab dan hanya duduk di kursi. Tanpa menunggu sedetik pun, Sua mulai bekerja. Awalnya, dia memeriksa kualitas foto karena biasanya, foto palsu memiliki kualitas yang buruk. Setelah memeriksa kualitas foto, Sua menganalisis bayangan karena sulit untuk membuatnya konsisten secara fisik dalam foto palsu. Setelah menganalisis foto tersebut, Sua sudah tahu bahwa foto itu palsu. Untuk melengkapi bukti yang ditemukannya, Sua juga menggunakan mesin pencari gambar terbalik karena biasanya gambar-gambar ini dapat ditemukan di internet. Hebat, Sua senang ketika menemukan foto wanita itu di internet. Dengan ini, dia dapat membuktikan kepada orang-orang bahwa wanita dalam gambar itu adalah 100% wanita lain, bukan Ye Qingyu. Setelah Sua selesai mengumpulkan bukti, dia menyuruh Chun Hua untuk menelepon Xiao Tian. Chun Hua tidak membuang waktu dan menelepon Xiao Tian. Tuan, kami sudah memiliki bukti bahwa itu adalah foto palsu. Hebat, Xiao Tian senang setelah mendengar kata-kata Chun Hua karena dengan ini, dia dapat membuktikan kepada semua orang bahwa wanita dalam gambar itu bukan Ye Qingyu. Bawa Sua ke rumahku. Kita akan pergi ke perusahaan Golden Bug bersama-sama nanti. Karena Xiao Tian ingin menyelesaikan masalah secepat mungkin, dia bermaksud untuk pergi ke perusahaan Golden Bug lagi. Dimengerti, jawab Chun Hua sebelum menutup telepon. Xiao Tian, yang masih berada di kamar bibinya, segera berbicara, Bibi, mereka sudah memiliki bukti bahwa wanita dalam gambar itu bukan kamu. Senang mendengarnya. Ye Qingyu senang karena akhirnya ia bisa membersihkan reputasinya yang buruk. Nanti kita ke perusahaan Golden Bug bersama-sama. Xiao Tian merasa lebih baik membawa bibinya ke perusahaan Golden Bug karena ia juga bisa membantu mereka membersihkan reputasinya yang buruk. 40 menit kemudian, Chun Hua dan Sua tiba di rumah mereka. Mereka tidak membuang waktu dan langsung pergi ke perusahaan Golden Bug untuk mengklarifikasi bahwa wanita dalam gambar itu bukanlah Ye Qingyu. Tentu saja, Xiao Tian juga memposting buktinya di grup obrolan perusahaan Golden Bug. Setelah memberikan bukti kepada semua orang bahwa wanita dalam gambar itu bukanlah Ye Qingyu,
mereka akhirnya berhasil membersihkan reputasi buruknya. Karena mereka tidak memiliki urusan lain di perusahaan Golden Bug, mereka segera pergi. Tanda hubung 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 tanda hubung. Siapa dalangnya, dan apa tujuannya? Apakah dalang itu punya masalah dengan bibiku? Saat ini, Xiao Tian sedang berbaring di tempat tidur di kamarnya. Dia benar-benar ingin tahu bagaimana keadaan dalang itu meskipun sudah menyelesaikan masalah. Xiao Tian masih belum menemukan dalang di balik semua yang menimpa bibinya. Sulit untuk menemukan dalangnya karena dalang itu menggunakan nomor baru untuk mengirim pesan ke grup chat perusahaan Golden Bug. Tentu saja, Xiao Tian masih mencurigai Su karena ada kemungkinan dialah dalangnya. Itu sebabnya dia memerintahkan dua orang bawahannya untuk mengikuti Su. Xiao Tian bangun dari tempat tidur dan menyalakan laptopnya. Dia bermaksud mencari dalangnya di media sosial terlebih dahulu karena biasanya banyak orang yang menggunakan nomor telepon mereka saat mendaftar di media sosial. Namun, setelah mencari lebih dari 1 jam, dia tidak menemukan apapun. Dia kemudian mencoba memasang beberapa aplikasi pelacak, tetapi tetap saja, usahanya sia-sia. Xiao Tian bahkan percaya bahwa semua aplikasi yang baru saja dipasangnya adalah aplikasi pelacak palsu. Xiao Tian memiringkan kepalanya ke belakang dan mendesah. Sialan, sulit melacak seseorang hanya dengan menggunakan nomor teleponnya. Semua iklan itu palsu dan penuh omong kosong. Tapi, Xiao Tian tidak menyerah dan membuka YouTube. Namun, hasilnya tetap sama. Dia tetap tidak bisa melacak seseorang menggunakan nomor telepon mereka. Sial, Xiao Tian mulai kehabisan kesabaran. Jika orang lain berkata untuk tidak pernah menilai buku dari sampulnya, maka, dalam kasus ini, saya harus berkata, jangan pernah menilai video YouTube dari judulnya, karena penuh dengan clickbait. Xiao Tian tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah aku meminta bantuan Nona Lan? Karena Xiao Tian tidak tahu harus berbuat apa lagi, dia tiba-tiba ingin meminta bantuan Lan Ruoxi. Aku selalu menemuinya setiap kali aku butuh bantuan. Haruskah aku meminta Liang Jun mencari seseorang untuk melacak dalangnya? Saat Xiao Tian bimbang apakah dia harus meminta bantuan Lan Ruoxi atau tidak, tiba-tiba telepon pintarnya berdering. Yo, Xiao Tian, di mana kamu sekarang? Suara Zhao Seng terdengar melalui telepon pintarnya. Aku di kamarku sekarang, jawab Xiao Tian. Oh, jadi, kamu sudah selesai berlatih bela diri dengan kakekmu. Ya, orang tua sialan itu tidak mengizinkanku keluar sejak 3 minggu lalu. Ayo kita jalan-jalan sekarang. Karena dia telah berlatih bela diri tanpa henti selama 3 minggu, Zhao Shen ingin jalan-jalan dengan Xiao Tian. Tentu, di mana kita bisa bertemu. Meskipun Xiao Tian masih ingin mencari dalang di balik apa yang terjadi pada bibinya, dia tidak bisa menolak ketika Zhao Shen ingin jalan-jalan dengannya. Zhao Shen tidak hanya telah membantunya berkali-kali, tetapi ada kemungkinan Zhao Shen akan membantunya memecahkan masalah itu lagi. Bagaimana kalau kita jalan-jalan di Sungai Shanghai? Zhao Seng tiba-tiba ingin pergi ke Sungai Shanghai. Tentu, kita bertemu jam 4 sore, jawab Xiao Tian. Baiklah, jawab Zhao Seng sebelum menutup telepon. Tanda hubung 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 tanda hubung. Karena masih pukul 1 siang, Xiao Tian pergi ke perusahaan Star Clotes karena ada hal penting yang ingin ia minta pada si Fei. Begitu masuk ke kantornya, Xiao Tian langsung menelepon si Fei. Seperti biasa, saat si Fei melangkah masuk ke kantornya, ia berbicara dengan senyum di wajahnya, "Adik kecil, apakah kau merindukanku?" Alih-alih menjawab, Xiao Tian malah memintanya untuk duduk di sofa. "Kemarilah dan duduk di sebelahku." "Ada apa?" tanya si Fei setelah duduk di sisi kanannya. "Fei, cari orang yang ingin membeli properti keluarga Hong seperti mobil, rumah, dan lain-lain." Xiao Tian langsung ke intinya. Awalnya, Xiao Tian ingin meminta Liang Jun untuk melakukan itu, tetapi karena Liang Jun tidak tahu bahwa Xiao Tian mengambil alih kekayaan keluarga Hong dengan paksa, ia memutuskan untuk meminta si Fei untuk melakukannya. Baiklah, sejak ia menjadi direktur, si Fei memperoleh lebih banyak koneksi sehingga akan mudah baginya untuk menjual properti keluarga Hong. Siapkan identitas palsu untuk 4 orang juga. Xiao Tian mulai menjelaskan mengapa ia membutuhkan 4 identitas palsu. Untuk menghindari kecurigaan, Yanmo dan yang lainnya harus pergi ke luar negeri.
Itulah sebabnya Xiao Tian memintanya untuk membuat 4 identitas palsu sehingga Yan Mo dan yang lainnya bisa kembali dengan identitas lain. Baiklah, meskipun sulit untuk membuat 4 identitas palsu, si Fei yakin ia bisa melakukannya. Kau bisa kembali ke mejamu sekarang. Xiao Tian bermaksud untuk bekerja sebelum pergi ke sungai Shanghai untuk bertemu Zhao Seng. Si Fei berkata dengan heran. Kau tidak ingin bermesra-mesraan denganku. Tidak sekarang, Fei. Aku harus pergi ke perusahaanku yang lain sekarang. Ada pekerjaan penting yang harus segera ia selesaikan. Itulah sebabnya ia tidak ingin bermesra-mesraan dengan wanita itu. Tentu saja, ia tidak lebih menyukai perusahaannya daripada wanitanya, tetapi ia bisa bermesra-mesraan dengannya kapanpun mereka mau, dan Xiao Tian juga yakin bahwa si Fei tidak akan keberatan. Baiklah, meskipun si Fei sedikit kecewa, dia tidak meminta Xiao Tian untuk menghabiskan waktu bersamanya. Setelah mencium pipinya, si Fei keluar dari kantornya. Aku akan kembali ke kantorku sekarang. Setelah si Fei pergi, Xiao Tian tidak membuang waktu dan langsung pergi ke perusahaan Eternal Beauty. Xiao Tian bekerja sampai pukul 3.30 siang sebelum akhirnya, dia berganti pakaian dan pergi ke sungai Shanghai untuk bertemu Zhao Seng. Yang mengejutkannya, Zhao Seng sudah berada di sungai Shanghai saat dia tiba. Mereka tidak membuang waktu dan berjalan-jalan bersama. Akhirnya, aku merasa hidup kembali. Zhao Seng memejamkan mata dan memiringkan kepalanya ke belakang. Kudengar kau pergi ke Beijing bersama kakak perempuan Ruoxi. Apa yang kau lakukan di Beijing? Mendengar perkataan Zhao Seng, Xiao Tian langsung menjawab. Saya hanya menemani Nona Lan ke perjamuan. Xiao Tian kemudian menjelaskan semuanya kepada Zhao Seng. Namun, dia tidak memberitahu Zhao Seng apa yang telah dilakukannya kepada Lan Ruoxi di Beijing karena dia tahu akan lebih baik jika Zhao Seng tidak mengetahuinya. Jadi, kapan bawahan barumu akan datang ke Shanghai? Zhao Seng bertanya. Saya tidak tahu. Xiao Tian langsung menjawab. Tetapi dia mengatakan akan segera datang ke Shanghai. Kamu punya nomor teleponnya, kan? Zhao Seng berkata. Tentu saja, saya punya nomor teleponnya. Xiao Tian tidak tahu kapan Mu Huo akan datang ke Shanghai karena dia tidak menanyakannya kepada Mu Huo. Dia sangat sibuk setelah kembali ke Shanghai. Itulah sebabnya dia lupa menanyakannya kepada Mu Huo. Mengapakah? Xiao Tian menghentikan perkataannya di tengah jalan ketika ponsel pintarnya tiba-tiba berdering. Ketika dia tahu itu adalah bawahannya, dia langsung berbicara, bagaimana? Bos, targetnya sedang bertemu seseorang di restoran bambu sekarang. Bawahan Xiao Tian menjawab, pergi pesan makanan dan minuman. Xiao Tian berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, duduklah dekat dengan mereka tetapi ingat jangan terlalu dekat karena dapat menimbulkan kecurigaan. Setelah itu, ikuti mereka dan laporkan padaku nanti. Dimengerti, jawab bawahannya sebelum menutup telepon. Apa terjadi sesuatu padamu lagi? Zhao Seng bertanya, bukan padaku, tapi bibiku. Xiao Tian memberikan jawaban yang jujur. Apa yang terjadi? Zhao Seng bertanya lagi. Begini, Xiao Tian mulai menceritakan semuanya kepada Zhao Seng. Begitu ya, jadi, kau masih belum menemukan dalangnya, iya. Zhao Seng berbicara setelah Xiao Tian selesai menjelaskan semuanya kepadanya. Sulit melacak seseorang hanya dengan menggunakan nomor teleponnya. Setelah mengatakan itu, Xiao Tian mendesah tak berdaya. Aku tahu seseorang yang dapat melacak orang hanya dengan menggunakan nomor teleponnya. Dulu, keluarganya sering meminta orang itu untuk melacak seseorang. Benarkah? Kata Xiao Tian dengan gembira. Dengan bantuan Zhao Seng, Xiao Tian yakin bahwa ia dapat menyelesaikan masalah itu dengan mudah. Bisakah kau mengenalkan orang itu kepadaku? Besok pagi, kita pergi ke rumahnya. Zhao Seng berbicara. Tentu, Xiao Tian menjawab sambil menganggukkan kepalanya. Xiao Tian dan Zhao Seng menghabiskan waktu di sungai Shanghai hingga pukul 6 sore sebelum akhirnya, mereka kembali ke rumah. Tanda hubung 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 tanda hubung. Aku Xiao Tian menghentikan ucapannya di tengah jalan ketika dia melihat ibunya berbicara dengan bibinya dengan serius. King Yu, jangan khawatir, Tian akan segera menemukan dalangnya. Sebelumnya, dia sangat marah ketika mengetahui bahwa seseorang menyebarkan rumor palsu tentang Ye Qingyu. Untungnya, Xiao Tian dapat menyelesaikan masalah tersebut dengan cepat. Jika tidak, dia yakin bahwa Ye Qingyu akan tertekan. Benar sekali, Bibi.
Kurang dari 2 hari lagi, aku akan menemukan dalangnya. Xiao Tian berbicara sambil duduk di sebelah bibinya. Xiao Tian berani mengatakan hal seperti itu karena Zhao Seng akan membantunya nanti. Dan sepertinya bawahannya juga menemukan bukti sebelumnya. Tian, selamat datang di rumah. Karena sedang mengobrol serius dengan adik perempuannya, Ye Xueyin tidak menyadari bahwa putranya telah kembali ke rumah. Aku pulang, Xiao Tian berbicara sambil mencium pipi ibunya. Ye Xueyin mengalihkan perhatiannya ke adik perempuannya dan berkata, kamu dengar itu, King Yu. Ye King Yu menganggukkan kepalanya. Dia tidak tahu mengapa kakak perempuannya terus berpikir bahwa dia masih sedih meskipun dia mengatakan dia baik-baik saja. Tentu saja, dia tidak membencinya karena, dengan ini, dia tahu bahwa kakak perempuannya sangat peduli padanya. Kakak perempuannya bahkan tidak pernah berhenti menghiburnya sejak dia kembali ke rumah. Setelah Xiao Tian mandi dan makan malam bersama ibu dan bibinya, dia segera menuju ke kamarnya. Seperti biasa, bibi dan ibunya mengikutinya ke kamarnya saat Xiao Tian sedang berbicara dengan ibu dan bibinya, 2 orang. Bawahannya masih menjalankan misi mereka. Saat ini, Su sedang makan malam dengan seorang wanita cantik di restoran musim gugur. Tak jauh dari mereka, 2 orang bawahan Xiao Tian sedang minum anggur merah dan makan dengan perlahan. Meskipun mereka sedang makan malam, tetapi telinga mereka terfokus pada percakapan antara Su dan wanita cantik itu. Dia tidak tahu apa-apa tentang itu atau membencimu, kan? Wanita cantik itu bertanya, hehe, Su Guan, aktingku sempurna jadi aku yakin dia tidak tahu bahwa aku berbohong padanya ketika aku mengatakan aku bukan dalangnya. Jawab Su dengan bangga. Setelah mendengar kata-kata mereka, salah satu bawahan Xiao Tian mengeluarkan ponsel pintarnya dari sakunya dan mulai merekam percakapan mereka dan diam-diam mengambil gambar mereka. Karena sulit untuk mengambil video mereka dan juga dapat menimbulkan kecurigaan, bawahan Xiao Tian memutuskan untuk hanya merekam percakapan mereka dan mengambil foto mereka. Bawahan Xiao Tian percaya bahwa merekam percakapan mereka dan mengambil gambar mereka sudah cukup baik sebagai bukti. Meskipun aku tidak menyangka keponakannya akan menyelesaikan masalah dengan cepat, tetapi semuanya tetap berjalan sesuai rencanaku. Bibir Su Guan melengkung membentuk seringai. Reputasinya tidak sebagus sebelumnya dan dengan rencanaku berikutnya, dia akan kehilangan nama baiknya atau mungkin dia akan mengundurkan diri dari perusahaan. Dengan ini, aku akan mendapatkan gelarku sebelumnya sebagai Dewi Perusahaan Golden Bug. Su Guan membenci Ye King Yu sampai ke tulang. Sebelumnya, karena dia adalah wanita tercantik di perusahaan Golden Bug, semua orang memanggilnya Dewi Su Guan. Semua pria selalu memperhatikannya dan memperlakukannya dengan baik. Tidak hanya itu, bosnya juga sering memberinya hadiah dan bonus setiap bulan. Setiap kali dia ingin mengambil cuti dari pekerjaan, bosnya selalu setuju tanpa bertanya. Seolah-olah dia adalah seorang ratu di perusahaan Golden Bug. Namun, semuanya berubah sejak Ye King Yu dipindahkan ke Shanghai. Ye King Yu tidak hanya lebih cantik darinya, tetapi Ye King Yu juga lebih pintar dan pekerja keras darinya. Dalam waktu kurang dari 3 hari setelah Ye King Yu dipindahkan ke Shanghai, semua orang sudah memperlakukannya dengan baik. Semua wanita dan pria menyukai Ye King Yu. Orang-orang yang selalu memperlakukannya dengan baik dan memberinya hadiah, mulai mengabaikannya. Ye King Yu bahkan merebut gelarnya sebagai Dewi Perusahaan Golden Bug. Itulah sebabnya dia ingin merusak reputasi baik Ye King Yu dan membuatnya mengundurkan diri dari perusahaan. Saya harap Anda hanya akan merusak reputasinya dan tidak melukai tubuhnya. Perasaan Su terhadap Ye King Yu juga nyata. Itulah sebabnya dia berharap Su Guan tidak akan melukai tubuh Ye King Yu. Jangan khawatir, jawab Su Guan. Setelah aku berhasil mendapatkan gelarku sebelumnya sebagai Dewi Perusahaan Golden Bug, aku akan menepati janjiku. Aku berjanji bahwa Ye King Yu akan menjadi wanitamu nanti. Aku senang kau masih ingat janjimu. Tetapi, tatapannya beralih dari wajah cantiknya ke payudaranya yang indah. Aku harap kau bisa memberiku hadiah setelah makan malam. Meskipun Su Guan tidak secantik Ye King Yu, tetapi dia tetaplah wanita yang menarik. Dia dulu bermimpi tidur dengannya sebelum Ye King Yu dipindahkan ke perusahaan Golden Bug. Itulah sebabnya dia berharap bisa tidur dengannya setelah makan malam. Su Guan menatap payudaranya setelah tahu bahwa Su sedang menatap payudaranya yang indah. Tentu saja, dia tahu apa yang ada dalam pikirannya karena Su dulu memujanya. Alasan dia meminta Su untuk membantunya menghancurkan reputasi baik Ye King Yu adalah karena dia tahu bahwa Su tidak akan menolak jika dia meminta bantuannya.
Tentu, ayo pergi ke hotel setelah makan malam. Aku akan membuatmu tidak akan pernah melupakan malam ini selama sisa hidupmu. Dia sudah tidak perawan lagi jadi dia tidak keberatan jika Su ingin berhubungan seks dengannya karena itu bisa membantunya lebih mengendalikannya. Dulu, dia sudah berhubungan seks dengan bosnya beberapa kali, jadi berhubungan seks dengan rekan kerjanya bukanlah masalah besar baginya. Bagus, Su sangat gembira setelah mendengar kata-katanya karena impiannya untuk berhubungan seks dengannya sejak 2 tahun lalu akhirnya akan terwujud. Tapi ini tidak akan menjadi yang terakhir, kan? Aku masih bisa tidur denganmu lagi, kan? Aku akan memberimu hadiah lagi setelah Ye Qingyu mengundurkan diri dari perusahaan atau aku mendapatkan gelarku sebelumnya sebagai Dewi Perusahaan Golden Bug. Sebenarnya, dia tahu bahwa Su tidak akan puas berhubungan seks dengannya hanya sekali. Itu sebabnya dia bermaksud untuk memberinya hadiah lagi setelah mereka berhasil melaksanakan rencananya. Tentu saja, dia hanya akan tidur dengannya 2 kali karena dia tidak berniat berhubungan seks dengannya lebih dari 2 kali. Meskipun Su kaya, tetapi dia tidak cukup kaya untuknya. Dia menginginkan kekasih yang jauh lebih kaya darinya. Dia ingin memiliki mobil mewah, rumah besar, dan pakaian bermerek. Dengan wajah cantiknya, dia yakin bahwa dia bisa mendapatkan apa yang diinginkannya di masa depan. Benarkah? Senyum di wajahnya semakin lebar ketika dia tahu bahwa dia akan bisa berhubungan seks dengannya lagi di masa depan. Aku tidak akan berbohong padamu, jawab Suguan langsung. Itu sebabnya aku berharap kamu akan berhasil dalam menjalankan misimu nanti. Aku akan melakukan yang terbaik. Mata Su dipenuhi dengan api ambisi. Suguan tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat ekspresinya. Pria itu sangat sederhana. Yang ada di pikiran mereka hanyalah seks dan seks. Yang perlu kulakukan untuk membuat mereka melakukan apapun yang kuinginkan atau menjadikan mereka budakku hanyalah tidur dengan mereka. Dengan wajahku yang cantik, semua pria ditakdirkan untuk menjadi pelayanku. Tentu saja, Suguan hanya mengatakannya dalam benaknya. Dasar jalang, anak buah Xiao Tian berbicara dalam benak mereka. Meskipun mereka adalah anggota geng, tetapi mereka tidak pernah menjual tubuh mereka untuk mendapatkan uang. Saat itu, mereka merasa jauh lebih baik daripada Suguan. Karena sudah cukup bukti, anak buah Xiao Tian berhenti merekam pembicaraan mereka. Nanti kita bawa mereka ke markas kita. Anak buah Xiao Tian saling menatap dan menganggukkan kepala seolah-olah mereka bisa berkomunikasi lewat mata. Tak lama kemudian, Suguan dan Su selesai berbicara. Saat mereka menuju tempat parkir, anak buah Xiao Tian langsung mengikuti mereka. Secara kebetulan, hanya ada 3 orang di tempat parkir itu. Karena mereka jauh dari mereka, anak buah Xiao Tian langsung memulai misi mereka. Asteris pingsan, bawahan Xiao Tian langsung memukul bagian belakang leher mereka, menyebabkan Suguan dan Su pingsan. Tanpa menunggu sedetik pun, mereka segera memasukkan mereka ke dalam mobil. Tanda hubung 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 tanda hubung. Saat ini, Xiao Tian masih berbicara dengan bibi dan ibunya di kamarnya. Tiba-tiba, bawahannya meneleponnya. Karena dia tahu bahwa mereka ingin melaporkan hasil penyelidikan mereka kepadanya, dia segera mengangkat telepon. Bagaimana, meskipun ibu dan bibinya berada di sebelahnya, Xiao Tian bersikap biasa saja karena mereka tahu bahwa Xiao Tian adalah seorang pemimpin sebuah geng. Bos, kami telah menemukan dalangnya. Bukan hanya itu, tetapi kami juga memiliki bukti bahwa mereka adalah dalangnya. Bawahan Xiao Tian langsung menjawab. Kami akan membawa mereka ke markas sekarang. Bagus, aku akan segera ke sana. Xiao Tian senang setelah mendengar kata-katanya. Karena mereka telah menemukan dalangnya. Dia tidak perlu lagi bertemu seseorang yang dapat melacak orang menggunakan nomor telepon. Baiklah, bawahannya menjawab sebelum menutup telepon. Xiao Tian langsung menoleh ke arah bibinya dan berkata, "Bibi, bawahanku telah menemukan dalangnya." Saat ini, mereka sedang membawa dalang tersebut ke markas geng Blue Eyes Lotus. Aku harus pergi sekarang. Aku akan ikut denganmu. Ye Qingyu benar-benar ingin tahu siapa dalang di balik apa yang terjadi padanya. Sekarang sudah pukul 11.30 malam. Jika kamu ingin melihat dalangnya, kamu bisa ikut denganku ke markas geng Blue Eyes Lotus besok. Bukannya Xiao Tian tidak ingin membawa bibinya ke markas gengnya, saat itu hampir tengah malam jadi Xiao Tian pikir akan lebih baik baginya untuk menemui dalang itu besok. Tian benar, Qingyu. Ye Sueyin tiba-tiba berbicara.
Aku tahu apa yang kau rasakan, tetapi kurasa lebih baik menemui dalangnya besok. Karena keponakan dan kakak perempuannya berkata demikian, Ye Qingyu tidak punya pilihan selain setuju. Baiklah, Xiao Tian mencium kening bibinya dan berkata, aku berjanji akan mengajakmu menemui mereka nanti, tetapi tidak sekarang. Ye Qingyu menganggukkan kepalanya. Xiao Tian kemudian bangkit dari tempat tidur dan berkata, aku pergi. Kemudian Xiao Tian pergi ke markas geng Blue Eyes Lotus. Tanda hubung 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 tanda hubung. Bos, bos, bos. Seperti biasa, bawahannya menyambutnya ketika mereka melihatnya. Tentu saja, mereka tahu alasan mengapa dia datang ke markas mereka. Karena sudah hampir tengah malam, hanya ada sekitar 20 orang di markas itu. Di mana mereka? Xiao Tian bertanya. Mereka ada di penjara bawah tanah. Meskipun Xiao Tian tidak menjelaskannya kepada mereka secara langsung, tetapi bawahannya mengerti apa yang dimaksudnya. Tanpa menunggu sedetik pun, Xiao Tian menuju ke penjara bawah tanah. Setelah berjalan beberapa detik, dia akhirnya tiba di penjara tempat Su dan Suguan ditahan. Seperti yang kuduga, dialah dalangnya. Xiao Tian berkata dalam hatinya setelah melihat Su, buka penjaranya. Xiao Tian ingin melihat wajah mereka dari dekat. Tanpa menunggu sedetik pun, salah satu bawahannya membuka penjara itu. Saat ini, Su dan Suguan masih tak sadarkan diri. Mereka duduk di lantai dengan punggung bersandar ke dinding. Kepala mereka tertunduk seolah-olah mereka sudah mati. Bangunkan mereka. Karena Xiao Tian ingin berbicara dengan mereka, ia memerintahkan bawahannya untuk membangunkan mereka. Bawakan air ke sini. Salah satu bawahannya berkata, kalian tidak perlu membawa air. Xiao Tian berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan, tampar saja wajah mereka sampai mereka sadar kembali. Su dan Suguan berani menyebarkan rumor palsu tentang bibinya, jadi Xiao Tian ingin bawahannya membangunkan mereka dengan cara yang kejam. Karena Xiao Tian berkata demikian, dua bawahannya tidak membuang waktu dan langsung menamparkan wajah mereka. Mereka tahu betapa kejamnya Xiao Tian, jadi mereka tidak terkejut setelah mendengar kata-katanya. Mereka bahkan percaya bahwa Xiao Tian akan menyiksa Su dan Suguan nanti karena mereka berani membuat masalah bagi keluarganya. Asteris tamparan. Karena kerasnya para bawahan Xiao Tian menamparkan wajah mereka, suara Suguan dan Su yang ditampar oleh para bawahannya bergema di seluruh penjara bawah tanah. Yi, yang berada di penjara tidak jauh dari mereka, dapat mendengarnya. Apakah dia sedang menyiksa seseorang sekarang? Tubuhnya tiba-tiba gemetar ketakutan ketika dia mendengar suara seseorang ditampar dengan keras. Sepertinya begitu. Hong Duan juga dapat mendengarnya. Tentu saja, dia juga mengira Xiao Tian sedang menyiksa seseorang. Dia hanya tidak menyangka Xiao Tian akan menyiksa seseorang di tengah malam. Dia adalah iblis. Yi takut pada Xiao Tian karena dia sangat kejam padanya. Dia tidak peduli apakah itu wanita atau pria. Selama mereka berani menimbulkan masalah baginya atau keluarganya, dia akan menyiksa mereka. Tidak, dia adalah Raja Iblis. Yang tidak diketahui Yi adalah bahwa Xiao Tian tidak cukup kejam karena ayahnya di kehidupan sebelumnya jauh lebih kejam darinya. Karena Suguan dan Su masih tidak sadarkan diri setelah ditampar sekali, bawahannya terus menamparkan wajah mereka. Anggota keluarga Hong dan anggota geng Hawk gemetar ketakutan setelah mendengarnya. Pada saat itu, mereka percaya bahwa Xiao Tian memerintahkan bawahannya untuk mencambuk seseorang. Tak lama kemudian, bekas merah akibat ditampar terlihat di wajah mereka. Setelah ditampar lebih dari 10 kali, Su dan Suguan akhirnya sadar kembali. Sakit. Su dan Suguan merasakan sakit di wajah mereka setelah sadar kembali. Ekspresi keterkejutan yang mendalam tampak di wajah mereka ketika mengetahui bahwa mereka berada di penjara. Oh, mereka sudah sadar, bos. Para bawahan Xiao Tian berhenti menamparkan wajah mereka dan kembali ke posisi semula. Xiao Tian, Su dan Suguan berbicara serempak. Tentu saja, mereka tahu siapa Xiao Tian karena Xiao Tian terkenal dan juga keponakan Ye Qingyu. Salah satu bawahan Xiao Tian meletakkan kursi di sebelahnya. Bos, silakan duduk. Setelah Xiao Tian duduk di kursi, dia berbicara dengan dingin. Apakah kamu tahu mengapa kamu ada di sini? Suguan dan Su membelalakkan mata mereka setelah mendengar kata-katanya. Jangan bilang padaku. Pada saat ini, Suguan dan Su mengira Xiao Tian sudah tahu segalanya. Karena tangan dan kaki mereka tidak diikat,
Su dan Suguan bangkit berdiri dan mencoba melarikan diri. Tentu saja, Xiao Tian tidak melakukan apa-apa dan hanya menatap mereka karena dia yakin bawahannya tidak akan membiarkan mereka melarikan diri. Dan apa yang diduga Xiao Tian benar karena bawahannya langsung melumpuhkan mereka bahkan sebelum mereka bisa keluar dari penjara. Para bawahannya kemudian menyeret Su dan Suguan di depan Xiao Tian lagi. Karena mereka tidak ingin Su dan Suguan mencoba melarikan diri lagi, para bawahan Xiao Tian berdiri di belakang mereka sambil juga memegang tangan dan rambut mereka. Kalian ingin melarikan diri, iya, kata Xiao Tian dengan tenang seolah-olah dia tidak marah kepada mereka. Xiao Tian, apa yang telah kami lakukan padamu? Tentu saja, Su berpura-pura seolah-olah dia tidak tahu alasan mengapa Xiao Tian memasukkannya ke dalam penjara bawah tanah. Aku tidak pernah melakukan hal buruk kepadamu atau keluargamu. Mengapa kamu memenjarakanku? Xiao Tian kehilangan kata-kata setelah mendengarnya. Aku yakin orang ini tidak memiliki ingatan yang baik. Ada dua hal yang telah dia lakukan padaku dan bibiku. Dan dia masih berani mengatakan hal seperti itu. Xiao Tian tidak menjawab karena itu tidak ada gunanya. Xiao Tian, apa yang telah aku lakukan padamu? Suguan juga berpura-pura seolah-olah dia tidak tahu apa-apa. Ini pertemuan pertama kita, jadi aku tidak tahu mengapa kau memenjarakanku juga. Pada saat ini, Su dan Suguan menyembunyikan rasa takut mereka. Dari penampilan mereka, mereka tahu bahwa orang-orang di depan mereka adalah anggota geng. Dan karena salah satu dari mereka menyebut Xiao Tian sebagai bos mereka yakin bahwa Xiao Tian adalah pemimpin geng. Mereka hanya tidak menyangka bahwa orang yang mereka kenal sebagai seorang jenius di dunia bisnis sebenarnya adalah pemimpin geng. Karena itu, mereka tiba-tiba berpikir bahwa alasan Xiao Tian bisa menjadi orang sukses dalam waktu yang singkat adalah karena ia menggunakan cara-cara kotor. Ia adalah seorang pemimpin geng, jadi mudah baginya untuk mendapatkan uang dalam waktu yang singkat. Sambil masih menatap Su dan Suguan, Xiao Tian berbicara, berikan padaku. Meskipun Xiao Tian tidak secara langsung memberitahu mereka apa yang diinginkannya, bawahannya mengerti apa yang dimaksudnya. Salah satu bawahan Xiao Tian memberikan bukti kejahatan mereka kepadanya. Bos, ini buktinya. Tanpa menunggu sedetik pun, Xiao Tian memutar perekam suara. Semua percakapan mereka di restoran musim gugur langsung terungkap. Sial, Su mengumpat dalam hatinya. Dengan ini, dia tahu bahwa Xiao Tian akan menyiksanya karena berani membuat masalah pada bibinya. Su tidak menyangka sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Sebelumnya, dia sangat senang karena Suguan setuju untuk berhubungan seks dengannya setelah makan malam. Sekarang setelah Xiao Tian tahu segalanya dan telah memenjarakan mereka, dia tahu bahwa dia tidak akan bisa berhubungan seks dengan Suguan nanti. Apakah kamu tahu alasan mengapa aku memenjarakanmu? Xiao Tian bertanya. Suguan dan Su tidak mengatakan apa-apa karena apapun yang mereka katakan, itu tidak akan berguna. Karena Suguan tidak ingin Xiao Tian menyiksanya nanti, dia memutuskan untuk mengatakan sesuatu yang tidak terduga. Xiao Tian, bisakah kamu membebaskanku? Kumohon. Aku tahu aku salah. Jika kamu ingin aku meminta maaf kepada bibimu, aku akan melakukannya. Tidak, aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan. Aku bahkan bisa memuaskanmu di ranjang jika kamu mau. Pelacur, pelacur, dia benar-benar pelacur. Satu persatu, bawahan Xiao Tian berbicara buruk tentang Suguan. Itu adalah pertama kalinya mereka mendengar sesuatu seperti itu. Tentu saja, mereka mengerti mengapa Suguan mengatakan sesuatu seperti itu. Oh, kau akan melakukan apapun yang kuinginkan. Saat ini, Xiao Tian bersikap seolah-olah dia senang setelah mendengar kata-katanya. Ya, apapun yang kau inginkan. Aku bahkan tidak keberatan jika kau ingin aku memuaskanmu di ranjang sekarang. Suguan senang karena, dari ekspresinya, dia tahu bahwa Xiao Tian tertarik pada tubuhnya. HMF, aku tahu dia akan setuju untuk tidur denganku. Dengan wajahku yang cantik, setiap pria ditakdirkan untuk menjadi budakku, termasuk dia. Suguan tidak keberatan memuaskannya di ranjang karena selama dia berjanji untuk melepaskannya, dia akan melakukan apa saja. Tunggu, kurasa aku akan membuatnya ketagihan berhubungan seks denganku nanti. Dia adalah kandidat yang sempurna untuk menjadi kekasihku. Dia tidak hanya tampan dan muda, tetapi dia telah berhasil menjadi orang yang sukses di usia muda. Aku yakin dia akan jauh lebih kaya di masa depan. Meskipun aku tahu dia menggunakan cara yang kotor untuk menjadi kaya, tetapi aku tidak peduli. Suguan yakin dengan kepiawaiannya di ranjang,
ia akan mampu menjadikan Xiao Tian budaknya karena selama ini, setiap lelaki yang pernah tidur dengannya, langsung ketagihan dengan tubuhnya atau kepiawaiannya diranjang. Itulah sebabnya ia juga yakin bahwa ia dapat membuat Xiao Tian ketagihan untuk berhubungan seks dengannya nanti. Seseorang tampar wajahnya dengan keras. Meskipun Xiao Tian mengakui bahwa Su Guan adalah wanita yang menarik, tetapi ia tidak tertarik untuk tidur dengannya. Sepertinya dia masih tidur sekarang. Asteris tampar. Tanpa menunggu sedetik pun, salah seorang bawahannya menamparkan wajah Su Guan dengan sangat keras. Ag, Su Guan menjerit kesakitan. Sebelumnya, ia yakin bahwa Xiao Tian akan segera membawanya ke ranjang dan berhubungan seks dengannya, tetapi ia salah. Bukan saja dia tidak membawanya ke tempat tidur, tetapi dia bahkan memerintahkan salah satu bawahannya untuk menamparkan wajahnya lagi. Karena betapa cantiknya dia, tidak ada seorang pun pria yang menolaknya ketika dia menawarkan untuk tidur dengan mereka. Xiao Tian adalah pria pertama yang menolaknya. Itulah sebabnya dia merasa sulit untuk mempercayai apa yang didengarnya. Lagi, Xiao Tian memerintahkan salah satu bawahannya untuk menamparkan wajahnya lagi. Asteris tamparan. Salah satu bawahannya menamparkan wajah Su Guan lebih keras dari sebelumnya. Ag, seperti sebelumnya, Su Guan berteriak kesakitan. Dia menyiksa seorang wanita, Raja Iblis menyiksa seorang wanita. Yi dan tahanan lainnya berkata dalam hati mereka. Berhenti. Xiao Tian berbicara dan berhenti sejenak sebelum melanjutkan. Apakah menurutmu aku akan setuju untuk tidur denganmu? Aku akui bahwa kamu adalah wanita yang menarik, tetapi setelah mendengar kata-katamu tadi, aku yakin kamu seorang pelacur. Su Guan menggertakkan giginya. Itu adalah pertama kalinya seorang pria memanggilnya pelacur. Biasanya, setiap pria selalu berusaha keras untuk menarik perhatiannya. Xiao Tian tidak hanya tidak tertarik pada tubuhnya, dia bahkan memanggilnya pelacur. Meskipun dia marah karena Xiao Tian menginjak harga dirinya, dia berusaha sekuat tenaga menahan amarahnya karena dia ingin Xiao Tian melepaskannya. Apa maksudmu dengan itu? Bagaimana kamu bisa menganggapku pelacur ketika kita belum pernah bertemu sebelumnya? Tentu saja, Su Guan berpura-pura menjadi wanita baik karena dia ingin mengubah pikirannya. Insting, Xiao Tian langsung menjawab. Sampai sekarang, instingku selalu benar. Itu sebabnya aku percaya bahwa kamu adalah seorang pelacur. Hanya pelacur yang akan menawarkan tubuhnya agar dibebaskan. Aku setuju denganmu, bos. Aku bahkan merasa jijik ketika membawanya ke sini sebelumnya. Bawahan Xiao Tian, yang membawa Su Guan ke markas, berbicara dengan tiba-tiba. Aku juga percaya bahwa dia adalah seorang pelacur. Setelah mendengar rekaman suara tadi, aku sudah tahu bahwa dia adalah seorang pelacur. Benar sekali, para bawahan Xiao Tian menyuarakan perasaan mereka. Karena terus-terusan mengatakan bahwa dia jalang, Su Guan tak kuasa menahan amarahnya lagi. Diam. Asteris tamparan. Yang didapatnya dari teriakan itu adalah tamparan dari salah satu bawahan Xiao Tian. Aku berbeda dengannya. Xiao Tian berbicara sambil mengarahkan jari telunjuknya ke arah Su. Dan juga, wanita-wanitaku jauh lebih cantik darimu. Xiao Tian lebih suka berhubungan seks dengan wanita-wanitanya daripada dengan Su Guan. Tapi aku yakin aku jauh lebih ahli di ranjang daripada wanita-wanitamu. Su Guan tetap tak menyerah karena itulah satu-satunya cara untuk kabur dari penjara. Aku yakin kau tak akan menyesalinya nanti. Xiao Tian memasang wajah jijik setelah mendengar kata-katanya. Tentu saja, dia tahu alasan mengapa dia terus mencoba tidur dengannya. Karena sudah pukul 2 dini hari, Xiao Tian bangkit berdiri dan berkata, aku akan kembali lagi besok pagi. Aku juga akan menyiksamu besok, Su. Tidak ada gunanya berbicara dengan mereka, jadi Xiao Tian memutuskan untuk pulang. Dimengerti, bawahannya menjawab serempak. Xiao Tian, lepaskan aku. Teriak Su Guan. Tanda hubung 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 tanda hubung. Setelah Xiao Tian tiba di rumah, dia langsung menuju kamarnya. Dia terkejut ketika melihat ibu dan bibinya berbaring di tempat tidurnya. Kenapa kalian masih terjaga? Xiao Tian merangkak ke tempat tidur dan berbaring di antara mereka. Kami menunggumu. Ye Xueyin langsung menjawab. Setelah menghela napas, Xiao Tian mencium dahi mereka dan berkata, ayo tidur sekarang. Ye Qingyu dan Ye Xueyin menganggukkan kepala keesokan paginya, Xiao Tian, ibunya, dan bibinya pergi ke markas geng Blue Eyes Lotus. Awalnya, ia hanya ingin membawa bibinya,
tetapi karena ibunya bersikeras ikut, Xiao Tian tidak punya pilihan selain mengajaknya. Ketika mereka tiba di markas geng Blue Eyes Lotus, Ye Qingyu dan Ye Sueyin ternganga karena terkejut. Apakah ini benar-benar markas geng? Ye Sueyin tiba-tiba berbicara. Kelihatannya seperti rumah orang kaya. Apakah kau membeli rumah ini? Ye Qingyu tiba-tiba berpikir bahwa Xiao Tian membelinya karena hampir mustahil bagi geng tersebut untuk memiliki tempat yang mewah sebagai markas mereka. Tidak, Xiao Tian langsung menjawab. Kau tahu bagaimana aku menjadi pemimpin mereka, kan? Jadi sepertinya beberapa keluarga kaya mendukung mereka di masa lalu. Karena markas mereka mewah, Ye Qingyu yakin bahwa keluarga kaya juga mendukung mereka di masa lalu. Aku heran, kenapa instingnya sering benar. Xiao Tian tidak tahu mengapa bibinya sering benar dalam menebak sesuatu. Sepertinya Tuhan juga telah memberinya sesuatu yang istimewa. Seperti biasa, saat Xiao Tian memasuki markas gengnya, satu persatu, bawahannya menyapanya. Bos, selamat pagi, pemimpin. Bos, selamat pagi, pemimpin. Siapa orang-orang di samping pemimpin kita? Aku tidak tahu. Aku juga ingin tahu. Ini pertama kalinya aku melihat mereka. Mereka adalah keluarganya. Benarkah? Ya, dulu, Xiao Tian hanya memerintahkan 10 bawahannya untuk menjaga Ye Qingyu dan Ye Sueyin secara rahasia, jadi lebih dari setengahnya tidak tahu siapa mereka. Xiao Tian menghentikan langkahnya dan memperkenalkan ibu dan bibinya kepada bawahannya. Mereka adalah ibu dan bibiku. Ingat wajah mereka dan bantu mereka jika mereka menghadapi masalah di masa depan. Mengerti, pemimpin? Bawahannya menjawab serempak. Aku heran, mengapa semua bawahanmu perempuan? Karena Ye Qingyu tidak tahu bahwa itu memang geng perempuan, dia penasaran ketika dia tahu bahwa semua bawahannya adalah perempuan. Ye Sueyin meraih tangan kanan Xiao Tian dan bertanya, apakah mereka juga wanitamu? Sudut bibirnya berkedut setelah mendengar perkataan ibunya. Bagaimana mungkin dia selalu mengatakan sesuatu yang tidak terduga seperti ini? Xiao Tian bertanya dalam benaknya. Tidak, mereka hanya bawahanku. Ya, karena itu geng wanita. Dulu, Xiao Tian hanya memberitahu mereka bahwa dia telah menjadi pemimpin geng. Dia tidak menjelaskan kepada mereka bahwa semua bawahannya adalah perempuan karena menurutnya itu tidak penting. Itulah sebabnya mereka tidak tahu tentang itu. Begitu, Ye Qingyu tidak bertanya lagi. Ayo kita ke penjara bawah tanah. Karena tujuan utama mereka datang ke markas gengnya adalah untuk melihat Suguan dan Su, Xiao Tian ingin segera membawa mereka ke penjara bawah tanah. Seperti biasa, beberapa bawahannya mengikuti mereka ketika Xiao Tian dan yang lainnya menuju ke penjara bawah tanah. Ketika mereka tiba di penjara tempat Suguan dan Su ditahan, salah satu bawahannya segera membuka penjara. Ye Qingyu sangat marah ketika melihat Su. Kemarin, dia mengatakan bahwa dia bukan dalang, tetapi karena keponakannya memenjarakannya, itu berarti dia berbohong padanya kemarin. Ketika Suguan dan Su melihat Ye Qingyu, mereka langsung berbicara, Qingyu, aku salah. Tolong minta keponakanmu untuk membebaskan kami. Mereka tidak tahu mengapa Suguan dan Su takut seperti itu. Dia kemudian menoleh ke arah bawahannya dan berbicara, apa yang terjadi pada mereka setelah aku pergi. Beberapa anggota marah karena sesuatu sehingga mereka melampiaskan kemarahan mereka pada mereka. Salah satu bawahannya menjawab, begitu. Karena Xiao Tian juga berniat menyiksa mereka, dia tidak keberatan ketika mengetahui bahwa bawahannya memukul Suguan dan Su setelah dia pergi tadi malam. Apakah mereka benar-benar dalang? Ye Qingyu bertanya. Xiao Tian memberikan bukti kepada bibinya dan berkata, kamu bisa mendengar percakapan mereka di restoran musim gugur. Setelah mendengar percakapan mereka, Ye Qingyu dan Ye Sueyin menjadi marah. Mereka bahkan tidak merasa kasihan ketika melihat wajah Suguan dan Su penuh memar. Ye Qingyu menatap Su dan bertanya, mengapa kamu melakukan ini? Padaku, dia tidak terkejut ketika mengetahui bahwa Suguan juga dalang karena dia tahu bahwa Suguan membencinya sampai ke tulang. Yang ingin dia ketahui adalah mengapa Suguan membantu Suguan untuk menghancurkan reputasinya. Dia tidak pernah melakukan sesuatu yang buruk padanya, dan Suguan juga selalu berusaha untuk menarik perhatiannya. Qingyu, aku minta maaf. Aku salah. Setelah mengatakan itu, dia mencoba untuk memegang kakinya. Namun, sebelum Su bisa memegang kaki bibinya, Xiao Tian meletakkan kaki kanannya di wajah Su. Apa yang sedang kau coba lakukan? Tentu saja, Xiao Tian tidak akan membiarkan Su menyentuh bibinya karena menurutnya,
Su tidak pantas untuk menyentuhnya. Meskipun Ye Qingyu tidak mengatakan apa-apa, matanya dipenuhi dengan api amarah. Dia kemudian mengalihkan pandangannya dari Su ke Su Guan. Ketika Xiao Tian melihat ekspresi di wajahnya, dia tahu bahwa dia sedang marah. Apakah kau ingin aku menyiksa mereka sekarang? Xiao Tian akan melakukan apa saja untuk membuat bibinya senang. Menyiksa Su dan Su Guan hanyalah hal kecil baginya karena dia biasa menyiksa orang di kehidupan sebelumnya. Setelah menatap Su dan Su Guan selama beberapa detik, Ye Qingyu mengatakan sesuatu yang tak terduga, "Tian, ayo pulang." Hah, ekspresi terkejut yang mendalam muncul di wajahnya. Sebelumnya, dia mengira bibinya akan memintanya untuk menyiksa mereka. Bukan saja bibinya tidak memintanya untuk menyiksa mereka, tetapi dia bahkan ingin pulang. Dia masih merasa sulit untuk mempercayai apa yang didengarnya. Dia tahu bahwa bibinya marah, tetapi dia tidak mengerti mengapa bibinya tidak ingin menyiksa mereka. Su dan Su Guan telah mencoba merusak reputasinya. Jika dia tidak segera menyelesaikan masalah, itu bahkan bisa berakibat fatal baginya. Itulah sebabnya Xiao Tian tidak mengerti jalan pikirannya. Kenapa? Apakah kamu benar-benar ingin pulang tanpa melakukan apapun kepada mereka terlebih dahulu? Dari penampilan mereka, aku tahu bahwa bawahanmu telah memukuli mereka tadi malam, jadi aku tidak ingin menyakiti mereka lagi. Meskipun Ye Qingyu masih marah, tetapi dia tidak ingin melakukan apapun kepada mereka. Keponakannya telah menyelesaikan masalah, dan bawahannya telah memukuli mereka tadi malam, jadi tidak ada gunanya menyakiti mereka lagi. Su dan Su Guan senang setelah mendengar kata-katanya. Sebelumnya, mereka mengira dia akan meminta Xiao Tian untuk menyiksa mereka. Itulah sebabnya mereka mengakui kesalahan mereka ketika melihat Ye Qingyu sebelumnya karena mereka takut bawahan Xiao Tian akan menyiksa mereka lagi seperti tadi malam. Tentu saja, Xiao Tian tidak akan menerimanya. Tetapi merekalah yang men. Sebelum Xiao Tian menyelesaikan perkataannya, Ye Qingyu berbicara, "Lupakan saja. Ayo pulang." Baiklah, karena bibinya berkata demikian, Xiao Tian tidak punya pilihan selain berpura-pura setuju. Memang benar bibiku telah memaafkanmu, tetapi aku akan tetap menyiksamu. Xiao Tian kemudian berjalan ke arah salah satu bawahannya dan berbisik, "Beri mereka pelajaran setelah aku pergi. Selama mereka masih hidup, kau dapat melakukan apapun yang kau inginkan." Bawahannya tidak menjawab dan hanya menganggukkan kepalanya, "Apa yang kalian bisikkan?" Ye Qingyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak ada. Tentu saja, Xiao Tian tidak akan memberitahu bibinya bahwa ia meminta bawahannya untuk menyiksa Su dan Su Guan nanti. "Ayo pulang." Ye Xueyin dan Ye Qingyu menganggukkan kepala mereka. Tanda hubung 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 tanda hubung. Ngomong-ngomong, apakah kalian libur kerja hari ini? Xiao Tian ingin tahu mengapa bibinya tidak pergi bekerja. Saat ini, mereka sedang duduk di sofa di ruang tamu. Awalnya, Xiao Tian mengira bibinya akan langsung pergi bekerja setelah tiba di rumah, tetapi ia salah. "Dan mengapa kalian masih di rumah, Ibu? Apakah kalian juga tidak akan bekerja?" Xiao Tian bertanya lagi. "Aku tidak ingin bekerja hari ini." Ye Xueyin adalah pemilik toko, jadi ia dapat melakukan apapun yang ia inginkan. Pada saat itu, ia benar-benar tidak ingin pergi bekerja. Itulah sebabnya ia mengatakan sesuatu seperti itu. Xiao Tian kemudian menoleh ke arah bibinya dan bertanya, "Bagaimana denganmu, Bibi?" "Kurasa," Ye Qingyu berbicara dan terdiam sejenak sebelum melanjutkan, "aku akan mengundurkan diri dari perusahaan." "Benarkah?" Xiao Tian terkejut setelah mendengar ucapannya. Dia telah memintanya untuk mengundurkan diri dari perusahaan Golden Bug sejak beberapa bulan yang lalu, tetapi Xiao Tian selalu menolaknya. Dia tidak menyangka Xiao Tian akan mengatakan hal seperti itu. Kamu ingin mengundurkan diri?" Ye Xueyin juga terkejut setelah mendengar ucapannya. "Ya," jawab Ye Qingyu sebelum menoleh ke arah Xiao Tian. "Tian, bolehkah aku bekerja di perusahaanmu?" Ye Qingyu berpikir akan lebih baik bekerja di perusahaannya karena dia dapat membantunya mengembangkan perusahaannya. "Kamu tidak perlu bekerja, Bibi. Aku akan memberimu uang setiap bulan nanti." Xiao Tian punya banyak uang, jadi dia bisa menutupi pengeluarannya sehari-hari. "Tidak," Ye Qingyu menggelengkan kepalanya. "Hidupku akan membosankan jika aku tidak melakukan apapun setiap hari." Karena dia berkata demikian, Xiao Tian tiba-tiba menemukan ide yang bagus. "Bagaimana kalau aku membuka restoran dan kamu yang akan menjalankannya?"
Ide yang bagus, Tian. Ye Suein setuju dengan idenya. King Yu, cepatlah dan terimalah. Xiao Tian mencubit pipi ibunya dan berkata, kamu juga harus membiarkan seseorang mengelola tokomu. Bagaimana kalau kamu menjalankan restoran dengan Bibi? Aku setuju. Kakak, mari kita kelola restoran bersama. Ye Qingyu percaya bahwa menjalankan restoran dengan kakak perempuannya akan lebih baik daripada mengelolanya sendiri. Itulah sebabnya dia berharap kakak perempuannya setuju untuk menjalankan restoran bersamanya. Baiklah, Ye Suein menjawab sambil menganggukkan kepalanya. Bagus, saya akan meminta Liang Jun untuk mencari tempat yang bagus untuk membuka restoran nanti. Karena Xiao Tian mempunyai banyak uang, ia bermaksud untuk membuka restoran mewah. Dia sudah punya nama di Shanghai, jadi akan mudah untuk menarik orang ke restorannya nanti. Tentu saja, dia juga akan mengundang beberapa orang agar lebih banyak orang yang tahu tentang restorannya. Tidak lama setelah itu, Zhao Sheng meneleponnya, menanyakan kapan dia ingin bertemu dengan orang yang bisa melacak orang. Xiao Tian kemudian memberitahu Zhao Sheng bahwa dia sudah menyelesaikan masalah itu, jadi dia tidak perlu bertemu dengan orang itu. Karena Xiao Tian harus pergi bekerja, dia segera pergi ke perusahaan Star Clotes. Tentu saja, dia berciuman mesra dengan Ye Qingyu dan Ye Suein sebelum pergi ke perusahaannya karena itu bisa membuatnya lebih bersemangat nanti. Setelah bekerja sekitar 3 jam, Xiao Tian memanggil Si Fei ke kantornya. Tidak seperti biasanya, Si Fei memasuki kantornya dengan ekspresi lelah. Ketika Si Fei melihat Xiao Tian duduk di sofa, dia segera berbaring di sofa dan meletakkan kepalanya di pangkuannya. Kamu terlihat sangat lelah. Xiao Tian berbicara sambil membelai rambutnya dengan lembut. Aku kelelahan. Si Fei kelelahan karena bekerja. Karena Si Fei lelah, dia tidak bertanya tentang identitas palsu itu. Biar aku yang mengantarmu pulang. Baiklah, Si Fei benar-benar ingin beristirahat karena pikiran dan tubuhnya lelah. Tunggu sebentar, aku harus menelepon Liang Jun dulu. Tanpa menunggu sedetik pun, Xiao Tian menelepon Liang Jun. Ia menyuruh Liang Jun untuk mencari tempat yang strategis untuk restorannya nanti. Setelah itu, Xiao Tian menelepon Liu Ning untuk datang ke kantornya. Mereka tidak membuang waktu dan langsung pergi ke rumah Si Fei. Karena Si Fei lelah, mereka langsung menuju kamarnya. Kau bisa tidur jika kau lelah, kata Xiao Tian lembut. Mereka saat ini sedang berbaring di tempat tidur dengan Si Fei dan Liu Ning di kedua sisinya. Setelah mendengar kata-katanya, Si Fei segera menutup matanya. Karena kelelahan, ia tertidur dalam waktu kurang dari 10 menit. Xiao Tian kemudian menoleh ke arah Liu Ning dan berbicara dengan suara rendah, ayo pergi ke ruang tamu. Xiao Tian tidak ingin mengganggunya. Itulah sebabnya ia meminta Liu Ning untuk pergi ke ruang tamu bersamanya. Liu Ning tidak menjawab dan hanya menganggukkan kepalanya. Kemudian mereka turun dari tempat tidur dengan hati-hati dan menuju ke ruang tamu. Setelah Xiao Tian duduk di sofa, dia langsung berkata, kemarilah dan duduklah di antara kedua kakiku. Mengapa kau ingin aku duduk di antara kedua kakimu? Kau ingin bermesra-mesraan denganku? Liu Ning tersenyum sambil mencubit hidungnya. Ya, tentu saja, Xiao Tian ingin bermesra-mesraan dengannya karena saat itu adalah waktu yang tepat untuk melakukannya. Setelah Liu Ning duduk di antara kedua kakinya, Xiao Tian melingkarkan lengannya di pinggangnya. Dia benar-benar suka memeluknya seperti itu. Tidak hanya merasakan kehangatan tubuh wanita itu, pelukan seperti itu juga dapat menenangkan pikirannya, seolah beban berat terangkat dari pundaknya. Aku suka sekali memeluk wanitaku seperti ini. Saat Si Fei tertidur lelap di kamarnya, Xiao Tian dan Liu Ning sedang bermesraan di ruang tamu.